Wa walada, dan lebih banyak anaknya atau pengikutnya. Nah, ternyata tidak begitu. Jadi Nabi Muhammad dipilih itu yang terkenal adalah karena amanahnya, karena fatonahnya, karena kecerdasannya, dan mempunyai tabligh, harus mau menyampaikan kepada siapapun juga, tidak ada kepentingan duniawi, dicaci, dimaki, diusir, diperlakukan apapun juga harus siap. Itulah Rasulullah yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan Walid bin Mughirah yang berkata seperti itu. Munasabah, ini kaitan dengan ayat sebelumnya. Ba'da'an abanallahu ta'ala sunnatahu fil bashar, sesudah Allah ta'ala menjelaskan sunnahnya terhadap manusia, bi'ayyakuna fi kulli baladin aw jama'ah zu'ama mujrimun, bahwa pada tiap-tiap negara atau kelompok jamaah, ya, ada yang hilang. Ini ada kurangnya apa nih? Jamaah ditulis kelompok aja. Itu ada zu'ama mujrimun, ada pemimpin yang jahat atau pemimpin yang selalu melakukan dosa. Yuqawimuna da'watar rusul wal islah, yang menghalangi seruan para rasul dan islah, kemaslahatan. Itu mesti ada, ya. Jadi pemimpin yang berbuat dosa, bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat umum, di negeri itu juga ada, bahkan yang mengaku sebagai penegak kebenaran itu malah juga ada yang merongrong sampai kena kasus nih, penegak kebenaran. Polisi malah mempelopori kejahatan, semacam itu ada aja. Wa audhaha anna hadhihi sunnah maujudah fi zu'ama'i Makkah. Jadi Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa sunnah ini juga terdapat pada pemimpin-pemimpin Mekah, alladzina dafa'ahumul makru wal hasad, yaitu yang memiliki atau didorong oleh tipu daya dan hasud, iri, ila annahu mata zaharat lahum mu'jizah qahirah tadullu ala nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika telah jelas mukjizat yang menunjukkan bahwa atau menunjukkan atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta yahsululana mislu hadzal mansab min indillah, sampai kami mendapatkan seperti kedudukan itu dari sisi Allah. Dianggap kenabian itu dianggap suatu kedudukan yang siapa saja boleh mendapatkan. Ya ibaratnya aku ya kudu didadekno kiai, padahal tidak pantas jadi kiai, misalnya gitu ya. Karena misalnya kiai atau ustadz itu adalah orang yang memang mendapatkan ilmu, juga bisa menyampaikan. Apalagi ini kenabian yang menjadi panutan pertama. Ini tidak semua orang bisa melakukan. Di samping menyampaikan, tetapi harus bisa menjadi uswah hasanah.
Jadi bukan hanya pandai mauidhah hasanah, tetapi juga hendaknya harus pandai menjadi uswah hasanah kan itu. Nah ini yang terkadang sulit. Di samping itu harus mempunyai mental yang kuat. Pokoknya suruh menyampaikan ya menyampaikan, walaupun ini punya bayangan banyak yang menolak, seperti peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi saya telah di Isra Mi'rajkan, disampaikan apa adanya. Walah itu malah banyak bulian kalau istilah sekarang, yang banyak cacian dari orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau yang berkata itu Nabi Muhammad, maka itu pasti benar. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dengan itu malah Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan julukan As-Siddiq, yaitu yang sangat membenarkan setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu teman, ya, teman berdagang, teman bermain, tahu persis tidak ada di jiwa Nabi Muhammad itu ada unsur untuk membohongi orang, menipu, termasuk khianat, itu tidak ada. Nah, yang demikian itu memang pantas untuk mendapatkan risalah. Tafsir dan penjelasan. Jadi langsung saja tadi ya, berkaitan dengan ayat tadi. Yang pertama dinyatakan kami tidak akan beriman kecuali itu diberi seperti yang diberi oleh para rasul. Idza ja'atuhum ay al-musyrikin, jika datang ayat, jadi langsung yang kuning ya, ayatun ayat, wa burhanun bukti kebenaran, wa hujjatun qati'ah hujjah yang jelas, minal Quran dari Al-Quran, kepada mereka, ja'atuhum kepada mereka, artinya kepada orang-orang musyrik, yang tatadammanu sidqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tablighihi, dalam menyampaikan wahya rabbihi, wahyu Tuhannya. Qalu, mereka berkata, hasadan minhum wa ta'annutan, karena dengki dan kebodohan, iri dengki ya. Jadi hasad dan ta'annut itu sama, iri dengki. Wa ghururon atau tertipu atau bodoh ya. Wa dhannan, dan karena dugaan, minhum annan nubuwah mansabun dunyawiyun, bahwa kenabian itu dianggap sebagai kedudukan duniawi ya, berkaitan dengan dunia. Jadi di ayat ini ingin ditunjukkan ada tokoh Arab, siapa tadi namanya? Walid bin Mughirah ya, ingin juga mendapatkan derajat atau mansab kenabian. Padahal mansab nubuwah itu adalah urusan agama, bukan urusan dunia. Dia berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta yakunu lana mislu Muhammadin mansabun indallah. Jadi kami mempunyai kedudukan seperti Muhammad di sisi Allah. Wa tadharu ala aidina ayatun kauniyah, dan terlihat di tangan kami tanda kebesaran, au mukjizah atau mukjizat. Misluma utiya Rasulullah, seperti yang telah diberikan kepada para Rasulullah, para utusan Allah. Ini tadi sudah ya. Jadi tokohnya tadi. Wa qala Ibnu Katsir berkata, hatta ta'tinal malaika, sampai malaikat datang kepada kami, karena
Sahabat tadi Walid ya, itu menyadari bahwa jadi dari Allah itu melalui malaikat, manusia tidak bisa langsung untuk mendapatkan wahyu dari Allah ya, kecuali yang langsung itu adalah yang terkenal dengan kalimullah adalah Musa. Sampai malaikat datang kepada kami min indillah, dari sisi Allah, bir risalah, dengan membawa risalah. Kama ta'ti ila rusul, sebagaimana yang datang kepada para rasul. Kaqauli jalla wa ala, seperti firman Allah azza wa jalla atau jalla wa ala. Jadi ini pengarang kitab ini menggunakan istilah kadang-kadang azza wa jalla, jalla wa ala, kadang-kadang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh saja. Jalla itu kan mulia, jalaluhu kemuliaannya. Jalla itu maha mulia, ala maha tinggi. Ali itu tinggi. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana. Berkatalah orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, artinya orang yang tidak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan terus kemudian bertemu Allah untuk diadili dan mendapatkan balasan, tidak percaya itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Kalau memang ada Tuhan, mengapa tidak bisa kita lihat di dunia ini? Ada model begitu ya. Dianggap Allah itu ya seperti kita, seperti manusia, seperti makhluk. Yang kita yakini bahwa kenapa Allah tidak bisa kita lihat, karena memang fisik kita selama di dunia ini belum mampu untuk melihat Allah karena keterbatasan, kelemahan. Bahkan kita di dunia ini ketika fisik ini digunakan yang berlebihan juga payah. Ada saatnya ngantuk tidur karena payah. Tapi kalau di akhirat itu disetting yang kuat, mampu, termasuk mampu melihat Allah, makan banyak ndak kekenyangan ya. Dipakai kumpul suami istri terus juga ndak payah. Nah, misalnya itu sebagai bukti bedanya fisik di dunia dengan di akhirat. Wa hakadza yadharu anna musyriki Makkah akabiru Quraisy. Demikianlah setelah nyata bahwa orang-orang musyrik Mekah, ada pembesar-pembesar Quraisy, tomahu antakuna nubuwah fi ba'dihim, yang menginginkan jika keberadaan kenabian berasal dari kalangan mereka. Kama haka ta'ala anhum, sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala yang berkaitan dengan mereka atau tentang mereka. Wa qalu nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim ahum yaksimuna rahmata rabbik, dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Taif. Ini nanti ada penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan qaryata ini atau dua negeri ini adalah Mekah dan Taif. Kok tidak pembesar-pembesarnya yang ditunjuk? Kok anak yatim piatu? Jadi kalangan orang yang tidak terkenal sama sekali. Dijawab, ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kok ngatur-ngatur urusan Tuhan?
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nah, termasuk ini jawaban Allah, kami Allah ya, yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah mengatur dalam urusan dunia ini. Allah memberikan ya, kepada orang beriman diberi, kepada orang kafir juga diberi. Tetapi urusan agama ini hanya orang pilihan yang diberi petunjuk agama itu. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Urusan dunia ini kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Jadi ada maksudnya di ayat ini sebetulnya sebagai dalil ya. Jadi mengapa ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada bawahan. Itu ternyata supaya orang kaya itu bisa dibantu orang miskin. Kalau orang itu kaya semua, tidak ada yang bekerja, akhirnya repot dewi. Ya. Jadi saling membantu, saling memanfaatkan itu sebetulnya. Jadi rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat, ada derajatnya beda-beda, itu adalah supaya sukhriyah di sini diartikan memanfaatkan. Lihat takhidha ba'dhum ba'dan sukhriyah. Nah, termasuk ada yang kaya yang memberi, yang miskin diberi. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ingatlah rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan di dunia ini itu kelihatannya kan banyak, tetapi rahmat nanti di akhirat itu lebih baik. Wal qaryatani tadi ya, yang dimaksud dua negeri ini adalah Makkah wa Taif dan Taif. Wa fi ayatin ukhra, dan di ayat lain, bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta suhufan munasysyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberi kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Jadi bahkan tiap-tiap orang itu ingin mendapatkan wahyu suhuf itu ya, wahyu tapi lembaran-lembaran sebagaimana suhufi Ibrahim wa Musa itu ya. Ingin diberi lembaran itu. Ini memperjelas bahwa ternyata keinginan itu bukan dilakukan oleh Walid bin Mughirah, tetapi juga tokoh-tokoh yang lain ingin juga diberi wahyu, diberi suhuf. Padahal suhuf atau termasuk wahyu itu diberikan kepada orang-orang yang mentalnya sudah luar biasa. Nanti akan dijelaskan ya siapa yang memang pantas untuk mendapatkan risalah. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Ta'ala menjawab mereka dengan firman-Nya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Siapa yang pantas itu? Ai huwa a'lam, artinya Dia Allah itu lebih mengetahui. Haitsu yad'u risalatahu, kemana meletakkan risalahnya. Wa may yuslihu laha min khalqihi, dan siapa di antara makhluknya yang bisa membuat kemaslahatan dengan risalah itu. Jadi siapa yang buat kemaslahatan dengan risalah itu? Allah Maha tahu. Farisalah mansubun diniyun, karena risalah adalah kedudukan agama. Lahu maqamatun khassah, dan mempunyai tingkatan khusus. Wa fadlun minallah, dan merupakan karunia dari Allah.
yamnahuhu mayyasha min ibadih, yang diberikan kepada orang yang dikehendaki dari para hambanya. La yanaluha ahadun bikasbin, risalah ini tidak bisa diperoleh melalui usaha. Risalah, mukjizat, karomah itu sebetulnya tidak bisa dilakukan melalui usaha. Jadi di dalam Islam tidak ada itu ya. Perlu jadi nek pengen diberi, kalau manusia kan karomah ya. Karomah itu penghargaan dari Allah, tidak usah usaha. Nah kalau melalui usaha lewat poso supaya sekti mandraguna ditembak laka-laka dibedil mencicil, itu bukan ilmu Islam ya. Islam mengajarkan kalau perang pakai baju besi sebagai tameng, pakai pedang, gak usah deh pengen tadi sekti mandraguna, ndak usah, ndak ya. Aujuhdin, juhdin itu kesungguhan ya. Juhdin kesungguhan artinya ya melalui usaha, sebetulnya ya juhdin itu usaha. Au bis sababin atau keinginan atau sebab, au nasabin atau nasab, ndak. Jadi termasuk mukjizat wahyu, khususnya mukjizat itu ya berlaku pada zaman itu, setelah itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya yang diberikan kepada Nabi terakhir itu mukjizatnya tidak berupa yang aneh-aneh itu, tapi mukjizatnya yang abadi, yaitu keistimewaan Al-Quran tetap abadi sampai akhir zaman. Termasuk dari sastranya, isinya, sajaknya itu abadi, tidak ada bisa menandingi sampai akhir zaman. Au bi khosaiso dunyawiyah adiyah, atau dengan kekhususan dunia yang berupa materi, tidak itu. Jadi yang diberi kenabian itu bukan yang kaya, ndak. Karena ada nabi yang miskin ya. Tapi ada nabi juga yang kaya. Itu bukan ukuran kenabian, tetapi ukuran kenabian ada yang pantas untuk membawa risalah. Jadi tidak materi, kalmal seperti harta, wal walad dan anak, wazu'ama dan kepemimpinan, wan nufud. Nufudnya apa? Apa uang ya? Kalau nukut uang. Ya pokoknya urusan duniawi ini ya. Wa inna ma tu'ta man huwa ahlun laha, sesungguhnya risalahnya diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Satu, lisalamati fitrihi, karena sehatnya fitrah yang dimilikinya. Jadi naluri fitrah pada jiwanya itu harus sehat, bersih. Wa taharati qalbihi, kesucian hatinya. Tidak ada unsur-unsur untuk berbuat kejahatan. Wa quwwati ruhi, dan kekuatan ruhnya, rohaninya. Wa husni siratihi, dan bagusnya perjalanan hidupnya. Sirah itu biografi. Sejak kecil harus bagus. Itu bagi Nabi maksudnya. Tetapi bagi kita manusia ya tidak apa-apa. Cilik mbuling dadi kiai ya. Ya termasuk Sunan siapa itu yang begal, Sunan Bonang itu. Sunan Kalijogo ya misalnya itu dalam cerita. Begal sama jenis Raden Said ya, malah akhirnya jadi wali. Wa hubbil khair wal haq, dan cinta kepada kebaikan dan kebenaran. Ini artinya gini, kalau kita ini membawa risalah Allah, termasuk menyampaikan dakwah, itu hendaknya minimal
berusaha untuk mempunyai sifat semacam ini. Jadi fitrah naluri kita ini harus sehat, hatinya harus bersih, tidak ada keinginan semacam-macam, bekerja ikhlas, rohaninya juga harus kuat. Perjalanan hidup ini berusaha yang baik. Nek urung baik aja dakwah ning gone dhewe, pindah gone liya. Ben ra roh eleke. Wong ngerti apike kan itu. Jangan di kampungnya sendiri. Biyen beweling saiki kok ngono. Biasanya itu lebih dihormati karena tidak tahu nakale biyen. Summa awa'adallahul mutakhallifina minal iman bidakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengancam orang yang mengingkari beriman terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sayusibul ladzina ajramu sagharun. Nanti orang-orang yang berdosa itu akan ditimpa kehinaan, termasuk adzabun syadid tadi ya, siksa yang pedih. Ini ancaman berarti ya. Ancaman itu dalam bahasa Arab berarti nadhir ya. Sayulhiqul mujrimina yaumal qiyamah dhullun wa hawanun daimani. Orang-orang berdosa dari kiamat akan menjumpai kehinaan dan kerendahan yang abadi. Wa yudrikumul adzabal mu'lim asyadid, serta akan menerima siksa yang menyakitkan lagi pedih. Jazaa'an bima kanu yamkurun, sebagai balasan atas tipu daya mereka, wa uqubah litakabburihim, dan sebagai hukuman karena kesombongan mereka, an itba'ir rusul, dari mengikuti para rasul. Jadi intinya sebetulnya orang yang tidak mau menerima kebenaran Islam, kebenaran tauhid, ini dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wal inqiyat, tidak mau menerima, mengikuti lahum para rasul fi ma ja'u bih, terhadap apa yang mereka bawa. Inqiyat atau ittiba ya. Ada istilah inqiyat itu mengikuti, ittiba juga mengikuti. Inqiyat bisa diartikan menurut. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, dakhirin. Tadi istilahnya sawirin kadang-kadang dakhirin. Biasanya kan orang tidak menerima kebenaran otomatis juga tidak mau ibadati, tidak mau beribadah, menyembah. Walamma kanal makruh ghaliban innama yakunu khafiyan, dan ketika tipu daya itu biasanya hanya dilakukan dengan cara yang samar. Innama itu, jadi kata-kata hanya itu ke innama ini. Wa huwa talattufil tahayyul wal khati'ah. Ketika melakukan tipu daya dan aksinya, kubilu bil adzabis syadid, maka mereka akan dihadapkan dengan siksa yang pedih. Minallah yaumal qiyamah, dari Allah di hari kiamat, jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Allah menyiksa bukan karena zalim, tetapi Allah menyiksa itu karena perbuatan mereka. Allah menyiksa mereka itu adalah ingin menunjukkan keadilan ya. Jadi ingin menunjukkan keadilan. Sing matani wong karo ora matani wong dipadakno ya beda, misalnya gitu ya. Jadi
hukumannya berbeda, bukan karena dolim tapi itu adil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzdzabal ladzina min qablihim fatahumul azabu min haitsu la yash'urun. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Fadzaqamullahul khizya fil hayatid dunya, maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Wal azabul akhirat akbar law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya azab dari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Ini artinya bahwa kalau ada orang disiksa termati di dunia ini, ya mungkin dengan musibah termati, itu berarti sebagai kehinaan di dunia, dan di akhirat itu lebih besar lagi. Makanya ketika ada musibah di dunia ini, kalau orangnya baik itu berarti kalau meninggal berarti itu malah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhirat surga. Tapi kalau di dunia setelah mendapatkan musibah terus sadar, nah itu berarti Allah ingin menyadarkan orang. Saya kira cukup ya kajian untuk saat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa pertama itu ada memang orang kafir yang berkeinginan semacam itu, ingin mendapatkan risalah, tetapi dinyatakan bahwa risalah tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu yang memang pantas, termasuk Nabi kita Muhammad. Orang yang tidak menerima itu akan mendapatkan kehinaan, termasuk siksa yang pedihnya.